Shalom Impact Gang, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali di sharing IG hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kalau kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, ajar setiap kami Tuhan, buat kami mengerti Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Hari ini kita membahas tentang rekonsiliasi. Di Sabtu lalu kita belajar bersama Ibu Gembala tentang Yesus itu menjadi substitusi, menggantikan posisi kita, menjadi pendamai sehingga kita yang hubungannya kurang baik dengan Bapa boleh dipulihkan dan kita bisa menikmati segala yang baik dari Bapa. Kemudian di ibadah minggu kita juga belajar bersama Bapak Gembala mengenai pentingnya kita tahu di mana posisi kita saat ini. Ketika kita tahu posisi kita, Tuhan akan menuntun kita dan membawa kita kembali ke arah yang lebih baik, sehingga segala yang sudah Tuhan rancangkan itu boleh digenapi dalam hidup kita. Dan hari ini kita belajar tentang kelanjutan dari rekonsiliasi, yaitu tentang peacemaker atau pembawa damai. Ketika kita sudah didamaikan oleh Bapa, kita harus menjadi peacemaker atau pembawa damai. Mari kita baca dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita akan disebut anak-anak Allah jika kita membawa damai bagi sekitar kita, bagi sekeliling kita. Jadi anak-anak Allah itu harus memiliki karakter seperti Bapa kita. Salah satunya yang kita bahas hari ini yaitu kita menjadi pembawa damai. Terus bagaimana sih caranya kita bisa memiliki karakter seperti karakter Bapa? Caranya adalah dengan membangun hubungan yang karib kepada Tuhan setiap hari. Bisa melalui doa, baca Alkitab, dan juga beribadah. Walaupun akhir-akhir ini kita harus ibadah secara online, jangan kita menjauhkan diri ya. Kita tetap terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab perjumpaan dengan Tuhan membuat kita mengalami perubahan karakter. Salah satunya perubahan karakter, kita dibawa menjadi lebih baik, kita menjadi pribadi yang terus menjadi pribadi yang membawa sukacita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, karakter Tuhan itu akan ada dalam hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, karakter itu boleh terpancar. Dan melalui hidup kita, orang bisa melihat siapa sih Tuhan Yesus itu, Tuhan yang kita sembah itu. Sekarang kita sama-sama introspeksi, bagaimanakah karakter kita saat ini di sekitar kita, di lingkungan kita, di sekolah kita, di pergaulan kita, di pekerjaan kita, bahkan di keluarga kita itu seperti apa? Kita lebih banyak menggerutu, suka tersinggung, ngomel, ataukah kita menjadi pembawa damai dan sukacita? Kalau kita mengaku anak-anak Allah, sudah pasti jelas itu bahwa karakter Allah akan nampak dalam hidup kita, dan dimanapun kita berada, kita akan menjadi pembawa damai dan sukacita seperti Bapa di surga. Bukan malah sebaliknya, ketika ada kita malah ada pertengkaran, ada perselisihan, ada keributan. Kalau seperti itu yang terjadi membuat orang tidak mau mengenal Bapa. Mari kita sama-sama baca di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Dari Matius 5 ayat yang ke-16 ini, ketika kita menjadi pengaruh buat sekitar kita melalui perbuatan baik kita, melalui keseharian kita, salah satunya kita menjadi pembawa damai, secara otomatis, secara langsung kita memuliakan Bapa kita yang di surga. Sebagai anak-anak Allah itu kita nggak boleh jadi sama dengan dunia ini. Sebagai impact generation, kita harus menjadi pribadi yang mempengaruhi, bukan pribadi yang dipengaruhi oleh dunia. Dan kesimpulannya untuk sharing hari ini bahwa seorang peacemaker atau pembawa damai, kebahagiaannya itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Apapun yang terjadi di lingkungan sekitar kita, kita tetap terus berbahagia, terus mengucap syukur, sebab kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya.
Mari sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Kau ajarkan buat setiap kami Tuhan, untuk menjadi pribadi yang membawa damai Bapa. Mampukan setiap kami Tuhan, perlengkapi setiap kami Tuhan, biarlah dimanapun kami berada Tuhan, kami jadi dampak Tuhan, kami jadi pengaruh Tuhan, bukan dipengaruhi oleh dunia ini Bapa. Engkau berkati setiap teman-teman IG dimanapun kami berada Bapa, dalam sekolah kami, dalam perkuliahan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap apa yang kami lakukan dan kami kerjakan Tuhan, Engkau yang membuatnya berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang teman-teman bisa sharingkan dengan leader sekalian tentang pembawa damai ini, apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah kalian lakukan, dan apa yang belum kalian kerjakan itu bisa di-sharingkan dengan leader sekalian, bisa melalui WA atau melalui video call. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.